persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Dan kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan menjamah kita. Nah, mari kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang ya Tuhan hari ini di Menara Doa. Biarlah Tuhan Engkau lawat kami, Engkau jamah kami ya Tuhan. Kami percaya seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman Tuhan hidup kami diubahkan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau pimpin kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti
bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ini doa kami. Mari dari awal katakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Engkau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Tuhan, Engkau lihat kami, Engkau tahu isi hati kami, Engkau yang mengenal kami. Hari ini kami datang Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, dalam-dalam ya Tuhan, bawa kami ya Tuhan, untuk kami yang Tuhan memiliki hati yang tulus. Oh, dalam Yesus yang tuntun kami, Bapa, ajari kami lebih lagi. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan atas hidup kami. Ya Roh Kudus, haleluya.
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu ku persembahkan kepada. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihatku, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya Tuhan, yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Dia menjamahmu, izinkan Dia membawa hidupmu. Haleluya. Tuhan, Tuhan, kami datang menyembahmu, bersekutu denganmu, ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Yesus. Oh Ralamaya Syada. Ya Tuhan, Engkau baik untuk selamanya. Yesus Tuhan, kami datang menyembahmu, kami bawa hidup kami kepadamu, Tuhan. Yesus biarlah kami hidup jujur, kami hidup tulus dan takut akan Tuhan. Haleluya. Oh Ralamaya Syata Karalabalabalabalabalabalabala. Kiralamaya Syata Karalabalabalabalabala. Haleluya. Oh Ralamaya Syata Karalabalabalabalabala. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Bagimu Tuhan
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini doa kami dari awal, katakan Tuhan, Tuhan inilah hidup. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sembadia, haleluya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Oh, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Oh, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dari awal katakan Tuhan, Tuhan inilah hidup. Amin. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Oh, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Oh, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, Engkau jadikan kami indah Tuhan, seturut karya-Mu dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Ya, ini doa kami Tuhan. Katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami, jadikan kami indah di hadapan pandangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau temui hati kami, ya Tuhan, tulus, jujur, setia ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, kami minta biarlah kesetiaan-Mu ya Tuhan, kesabaran-Mu, ketulusan-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Penuhi kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau dapati kami menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi firman-Mu, mengasihi gereja-Mu, mengasihi umat-Mu ya Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa ya Bapa. Ajar kami Tuhan, ya Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bukan mencintai Tuhan, bukan cinta dunia, bukan cinta uang. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Bapa, aku berdoa, biarlah ya Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Menguduskan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa, jawab doa-doa kami Tuhan. Buat kami berhasil, beruntung, berbahagia. Tuhan, Kau cukupi setiap kebutuhan hidup kami.
Bahkan lebih daripada itu, beri kami kemampuan untuk bisa memuliakan Tuhan dengan harta kami. Ya Tuhan, dengan hidup kami, dengan tubuh kami ya Bapa. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, kami rindu melihat banyak orang diselamatkan. Kami rindu melihat orang-orang berhasil, beruntung, berbahagia. Orang makin kenal Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah setiap hari ya Tuhan, taburan benih yang kami tabur adalah kebaikan, kebenaran, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, kita tidak terasa sudah cukup lama kita bersama-sama di Menara Doa Online ini. Dan kita juga semua ya saudaraku. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk bisa belajar tentang tentang satu pengertian tentang ketulusan dan kejujuran. Ya, kita sudah lihat Mazmur 37 ayat 37 katakan, perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah orang yang jujur, ya kan? Pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya saudara, ini kita mau belajar dari kisah Barnabas dan juga kisah Ananias dan Safira. Kenapa saya mau bandingkan dengan kisah ini untuk kita belajar? Karena ayatnya nyambung. Kalau Alkitab nulis firman itu bukan kebetulan, bukan gimana. Itu Roh Kudus, itu Tuhan. Itu saudara, itu rancangannya, pikirannya tuh tidak terselami. Katakan amin. Jadi kita akan lihat di sini saudara, ada kisahnya adalah kisah para rasul. Itu mengajarkan kita tentang pentingnya apa saudara? Kejujuran, integritas, dan konsekuensi dari motivasi hati. Ya saudaraku ya. Kita akan lihat dari dua kisahnya ya di gereja mula-mula. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk bisa membayangkan dan mengerti tentang latar belakang daripada kisah para rasul ini saudaraku. Kita tahu bahwa kisah ini terjadi pada masa gereja mula-mula. Ya, awal di mana orang percaya pada waktu itu tuh saudara hidup dalam persekutuan. Saudara, persaudaraan yang sangat mendalam. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Mereka hidup berdasarkan pengajaran rasul-rasul. Lalu ada satu budaya, ada satu spirit saudara. Yaitu apa? Saling berbagi. Saudara, memang salah satu ciri daripada kedewasaan ya kan rohani dari seorang keluarga atau gereja. Yaitu apa saudara? Ada budaya memberi. Bukan budaya mengambil. Dalam bentuk apapun saudaraku. Nah, Alkitab jelaskan banyak di antara mereka saudara. Dikatakan yang menjual milik mereka dan membagikan hasilnya kepada yang membutuhkan. Ya, bukan karena paksaan, bukan karena perintah dan lain sebagainya. Tapi mereka bawa karena digerakkan oleh apa? Oleh kasih kita. Karena mereka hatinya sudah dijamah oleh kasih karunia. Dijamah oleh anugerah. Dijamah oleh kasih Kristus. Itulah dia refleksikan. Saudara, karakter Kristus itu dalam bentuk kemurahan hati mereka. Jadi saya mau simpulkan bahwa ini adalah masa. Gereja mula-mula ada satu masa di mana budaya memberi dengan murah hati. Itu menjadi bukti nyata dari iman mereka kepada Yesus. Saudara, ya. Tetapi saudara, rupanya keselip. Pasti ada keselip. Motivasi hati yang berbeda membawa hasil yang sangat berbeda. Dari kisah ini kita akan belajar bahwa Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan sekalipun itu benar. Saudara, tapi Tuhan tuh ya kan melihat atau mengintai daripada apa? Siapa kata istilah mengintai? Motivasi di balik setiap tindakan kita. Setiap orang bisa melakukan doa yang sama, tapi hasilnya kan beda. Dari apa? Motivasi hati. Orang bisa menyembah, melayani, sama-sama melayani, tapi hasilnya beda. Saudaraku, ya kan? Nah, kita akan baca yuk ayatnya saudara ya. Agak panjang, tapi saya ingin supaya saudara dapatkan satu gambaran utuh tentang kisah ini.
Ya, kita akan baca sama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 36, 37, lalu kita melompat. Lalu setelah itu masuk pasal, penutup pasal 4 itu 37. Lalu setelah 37 masuk ke pasal 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ada seorang lain namanya Ananias. Siapa saudara? Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Sama-sama jual tanah. Sama-sama uang jadi kasih ke para rasul. Saudara, dengan setahu istrinya, perhatikan saudara, perhatikan. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya ke depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual pun, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu, milikmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Anania, putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda dan mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira jam 3, kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakan kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusuk engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus. Dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarnya. Katakan amin. Kita belajar ya saudara ya, ada beberapa poin yang kita mau jadikan renungan buat kita. Saya berdoa saudara bukan cuma saudara dengarkan. Kalau bisa, saudara coba belajar untuk ngerti. Dengar dan mengerti. Ya, untuk bisa dengar lalu mengerti, ini perlu diapa? Sementara saudara dengarkan, saudara doakan itu. Supaya saya bisa melakukannya. Supaya ini menjadi gaya hidup saya. Biarlah firman Tuhan ini mengubah saya. Karena saya tidak bisa mengubah diri saya. Ya kan? Tanpa Tuhan. Tuhan itu siapa? Roh Kudus dan firman-Nya. Katakan amin saudara. Nah kita lihat di sini. Ya saudaraku ya. Di tengah-tengah semangat berbagi. Ya. Muncul seorang pria bernama siapa? Yusuf. Yang oleh para rasul dijuluki namanya sebagai apa? Barnabas. Ya, yang artinya anak penghiburan. Kenapa dia disebut sebagai anak penghiburan? Sudah tahu nggak? Paling tidak ada 2 alasan yang saya tulis. Pertama, dia jual tanahnya. Ya, dia membawa seluruh hasilnya dan dia memberikan kepada jemaat dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus. Jadi saudara lihat di sini, pemberian Barnabas, saudaraku, pemberian Barnabas, itu dia memberi caranya apa saudara? Itu dikatakan dia menjual, ya kan, sebidang tanah, ya. Kita baca di dalam Kisah 4 ayat 36-37 sekali lagi ya. Demikian pula Yusuf yang oleh para rasul disebut Barnabas, yang berarti anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia memiliki sebidang tanah. Lalu ia menjualnya dan membawa uangnya itu untuk diletakkan di kaki para. Saya perhatikan sih, apa yang membuat pemberian Barnabas ini menjadi persembahan
yang kudus, yang harum, yang berkenan sama Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang dipercaya dan perkataannya didengarkan, punya pengaruh. Saudara tahu tidak? Dia memberi bukan sembarang karena spontanitas, karena perasaan senangnya, bukan. Dia memberi, saudara tahu tidak? Dengan pengertian. Direncanakan dengan pengertian dan direncanakan. Setelah dia rencanakan dengan baik. Jadi aku akan jual tanah. Jual tanah kan gak gampang, mau jual langsung ada yang beli. Betul gak saudaraku? Pasti butuh waktu. Lalu sambil menunggu saudaraku, dia bilang seluruh uangnya aku akan bawa. Untuk bawa dia harus pesan tiket kapal dari Siprus kemana? Ke Yerusalem. Lalu naik apa dan lain sebagainya. Itu rencananya semua detail dan matang. Saudaraku, lalu aku akan bawa ke kaki para rasul. Tujuannya apa aku memberi? Bukan aku dikenal oleh Petrus, ya, tokoh-tokoh gereja. Bukan aku dapat tepuk tangan. Tapi supaya ya kan uang saya bisa dipakai untuk bisa menghibur jemaat-jemaat yang berada dalam kesulitan. Makanya disebut sebagai anak penghiburan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya, jadi dia tuh tidak cuma sekedar memberi. Ya kan? Untuk supaya dikenal, dipuji. Tapi dia memberi, saudaraku. Untuk apa? Dia ingin menghibur jemaat yang sedang susah. Katakan amin. Pernah gak saudara memberi uang kepada seseorang yang sedang susah? Setelah saudara beri uang pada dia, dia bersuka cita. Jadi itu namanya saudara adalah seorang Barnabas. Anak penghiburan. Katakan amin. Pernah gak saudara dengar orang? Ya kan, saudara tahu orang itu curi uang saudara atau tipu uang saudara. Apa yang saudara buat? Dia bukan Barnabas. Bikin saudara hatinya sedih karena dicuri. Ditipu sama dia. Jadi semua dalam hidup kita ada pilihan. Kita mau jadi Barnabas atau Barsabas apa? Barabas. Barnabas atau Barabas. Ada bas-basnya, ada babanya juga ya. Jadi dia memberi itu, saya rasa jumlah uang ini jual tanah kan banyak sekali saudara. Jadi bukan cuma sekedar untuk mau bantu yang sakit, buat biaya perobatan, untuk apa segala macam, untuk apa segala yang gak punya pakaian, gak punya rumah. Tapi juga untuk membangun satu komunitas jemaat. Saudaraku. Jadi hasil ketulusannya bukan cuma menghibur orang yang menerima bantuan dari dia, pemberian. Saudara tahu gak? Hasilnya saudara tidak berhenti situ. Saudara tahu dampaknya apa? Saudara, ini penting banget. Saudara, kenapa Tuhan kenapa firman itu sebenarnya refleksi atau ungkapan dari seorang yang sudah pernah dijamah oleh Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, pasti dia suka berbuat baik. Saudaraku. Jadi si Barnabas ini, saudaraku, di kemudian hari, ya, dia tuh gak nyangka, saudaraku, bahwa kedekatan dia dengan Tuhan, saudara, akhirnya jadi dekat dengan para pemimpin gereja mula-mula, menyebabkan Tuhan bisa pakai dia. Untuk apa saudaraku? Ketika Paulus masuk Yerusalem, saudara sudah tahu kan, masuk Yerusalem. Paulus tuh mau gabung ke dalam komunitas orang Kristen. Nah orang Kristen saudara, para rasul dan para murid yang lain, saudara, itu menolak. Mereka benci. Mereka gak percaya Paulus itu sudah bertobat. Saudara tuh, tetapi Barnabas, saudaraku Yesus, dia ini beda. Saudaraku, semua orang curiga dengan Paulus, tapi Barnabas, dia ambil resiko. Apa? Dia menjembatani Paulus dengan para rasul. Ya, dia jelaskan. Kalau saudara baca Alkitab, saudaraku ya kan, dia bawa itu, dia ceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Bagaimana dia dengan berani mengajar tentang Yesus di Damaskus, saudaraku. Jadi kita melihat di sini, saudaraku, apa yang menyebabkan para rasul, para murid
mau percaya dan mendengarkan perkataannya Barnabas. Saudara kenapa? Tahu gak apa saudaraku? Karena apa? Karena dia murah hati. Karena dia ketulusannya dalam memberi. Kejujurannya dalam memberi. Itu yang membuat. Katakan amin. Banyak beberapa kita tuh kecewa dan frustrasi. Ini memberi itu bukan cuma sekedar uang ya. Dalam banyak aspek. Saya bicara yang namanya murah hati itu bukan tentang uang sih sebenarnya. Tentang dimana diri kita tuh bisa bebas dari apa? Cinta uangnya itu. Sehingga orang murah hati itu artinya dia tuh tidak takut mengalami kehilangan-kehilangan. Bahkan kehilangan kesempatan untuk sukses. Dan kesempatan itu dia bisa berikan kepada orang lain. Karena kalau dimanfaatkan oleh orang lain, suksesnya jauh lebih besar untuk kerajaan Allah ketimbang dia yang pakai. Nah itu harus sampai kepada level murah hati. Setuju gak saudara? Tidak banyak gitu. Ini yang bikin saudara keluar. Kita harus punya hati sebenarnya jadi orang Kristen tuh tidak terbatas sebagai orang tua untuk anak-anak. Itu hati Barnabas itu adalah hati seorang Bapa di sorga sebenarnya. Karakter Barnabas itu cerminan atau pantulan daripada apa? Karakter siapa? Kristus. Karakter Bapa. Yang selalu menginginkan untuk memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Baik itu segala yang kebutuhannya maupun kesempatan-kesempatan. Jadi saudara bayangkan, seandainya Barnabas tidak menghubungkan Paulus dengan para rasul, saya yakin kita gak akan pernah ketemu dan ngerti ada Paulus yang melayani bangsa-bangsa, ketemu raja-raja, kaisar-kaisar. Katakan amin saudara, ini hal yang luar biasa. Jadi Barnabas itu bisa menjadi jembatan masa lalu Paulus yang penuh dengan apa? Kegelapan. Ya kan dia hubungkan dengan masa depan Paulus yang penuh dengan apa? Harapan. Dia bisa punya mata saudaraku. Dia bisa melihat kasih karunia Allah atas Paulus jauh lebih besar daripada kesalahannya di masa lalu. Dan dia juga bisa melihat Paulus ini bukan cuman harus sudah diampuni Tuhan, tapi dia sudah bertobat. Dia sudah berubah. Kita mengampuni nggak perlu nunggu orang bertobat, betul gak saudara? Tetapi untuk bisa mempercayai itu perlu adanya pertobatan. Dan Barnabas bukan cuma dia bisa cepat ngampuni, tapi dia bisa melihat Paulus sudah bertobat. Dan aku percaya. Amin saudaraku. Tanpa Barnabas mungkin pelayanan Paulus tidak akan pernah dimulai. Karena Barnabas kita punya kitab Roma, Efesus, Filipi, kitab-kitab lain yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita bisa ketemu saudaraku. Nah Barnabas juga berperan untuk melahirkan siapa? Yohanes Markus. Waktu Yohanes Markus itu ditolak oleh, dia kan ini keponakannya Barnabas. Yohanes Markus saudaraku. Ikut menginjil bersama dengan Paulus saudaraku. Satu hari saudaraku, Yohanes Markus karena susah. Dia nggak mau ikut pergi. Ya. Lalu akhirnya saudara Paulus tolak dia untuk nggak usah lagi sama-sama. Ya. Tetapi Barnabas berusaha untuk merangkul daripada Yohanes Markus, membimbing, membina saudaraku. Sampai akhirnya Yohanes Markus saudaraku, ya kan, pada satu waktu, dengar baik saudaraku, ya kan, justru Paulus dia tulis surat kepada Timotius, jemput itu Markus, pelayanannya penting buat saya. Menjelang dia mau meninggal, saudara, saya percaya ada banyak hal yang dia ceritakan kepada Markus, sehingga Injil Markus bisa ditulis. Katakan amin. Jadi saya melihat satu hal di sini saudaraku ya. Dari orang yang suka memberi dengan tulus, itu ngalir banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan bisa pakai. Walaupun mungkin enggak apa saudara. Barnabas tuh enggak lebih besar kelihatannya di dalam panggungnya tuh lebih daripada Paulus. Ya kan yang membuka banyak gereja dan lain sebagainya.
Akhirnya saya ambil kesimpulan begini saudaraku. Seorang hamba atau warisan seorang pemimpin, seorang bapak. Saya yakin seorang bapak atau ibu, ya kan? Berhasilnya seorang bapak dan ibu bukan ditentukan oleh berapa anak dia punya, betul tidak? Berapa orang anak yang dia miliki. Tapi seberapa banyak anaknya yang ada, dia bisa besarkan jadi orang besar. Ya, jadi kalau pemimpin nih, saya tuh dapetin kata-kata ini saudaraku ya cukup lama. Ya, yang bicara tuh seorang hamba Tuhan tuh bicara gitu saudara. Buku yang Chuck Swindoll itu bilang ngomong dia, seorang pemimpin, seorang hamba, seorang pemimpin sejati, ukurannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang ada di bawah kita. Tapi sangat ditentukan oleh berapa banyak orang yang dia bisa percayakan dan dia berdayakan, lalu dia bisa naik. Saya bisa ngerti, katakan amin. Itulah Barnabas. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Saya dalam anugerah Tuhan kita bisa ada hari ini. Itu saya percaya karena Tuhan berikan hati buat kita untuk murah hati dan memberikan kesempatan kepada banyak orang, kepada orang-orang di bawah kita untuk bisa apa? Membina, berkembang dan lain sebagainya. Walaupun ya perlu adanya koreksi dan lain sebagainya, tapi saya lihat kasih karunia Tuhan ini jalan. Saya bilang para pemimpin yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang-orang, hanya berfokus pada diri dia. Kalau memberi pun untuk harus baliknya ke dia. Saya melihat itu gak akan pernah berhasil. Gak awet. Saya bisa nangkep sini, katakan amin. Ini juga terapannya dengan siapa sebagai orang tua. Orang tua saudaraku, ya kasih Kristus. Ini perlu kita punya karakter seorang Barnabas. Apa saudara? Memberi dengan murah hati dan tulus hati. Cepat mengampuni, kalau dia salah cepat ampuni. Lalu tungguin, bina supaya dia cepat bertobat, lalu beri kesempatan kedua. Yang ketiga adalah berusaha keras untuk membangun, mengembangkan, mengangkat. Jadi bukan seberapa banyak orang ada di bawah kita, tapi seberapa banyak orang yang bisa kita angkat di atas bahu kita. Katakan amin. Seperti Yesus bina 12 saudaraku, ya kan? Dia lahirkan mereka, dia penuhi, perlengkapi mereka, dipercaya mereka semuanya. Akhirnya apa? Dunia ini, saudara, hampir sepertiga, sepertiga dunia ini sudah jadi orang Kristen. Dan menurut semua hamba Tuhan, nanti 2033 Injil tentang Yesus Kristus itu pasti akan didengar oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Apalagi dengan kecepatan internet lah, media sosial, apalagi ada AI sekarang, itu lebih memudahkan sekali orang. Banyak orang dengar siapa tentang Yesus. Itu yang pertama, tentang Barnabas. Yang kedua kita belajar gini saudara, motivasi hati. Motivasi hati kita itu akan menentukan nilai persembahan atau nilai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saudara, motivasi hati kita. Ya, kisah Barnabas ini diikuti oleh kisah yang tragis tentang siapa? Ananias dan Safira. Mereka juga punya sebidang tanah, mereka jual, tapi berbeda dengan Barnabas. Mereka menahan sebagian dari hasilnya sambil berpura-pura seolah-olah mereka memberi seluruhnya kepada para rasul. Saudaraku, lalu akhirnya apa saudaraku? Karena Petrus dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus berikan karunia pengetahuan. Saudaraku, dia berkata apa? Di dalam Kisah 5:34. Ananias, mengapa hatimu dipenuhi iblis? Untuk mendustai Roh Kudus. Menahan sebagian dari tanah itu. Engkau bukan mendustai manusia, melainkan mendustai Allah. Yang tadi itu ini saya ringkas saja. Jadi gini saudara, saya melihatnya gini. Dosa Ananias dan Safira bukanlah dosa karena menahan sebagian uang penjualan. Bukan saudara. Karena tanah itu milik mereka. Uang hasil penjualan juga tetap milik mereka. Sebenarnya mereka bebas pakai apapun.
Saudara bisa ngerti gak sini? Ya, tetapi dosa mereka adalah dosa apa saudara? Saya catat ini dosa kemunafikan dan dosa kebohongan di hadapan Roh Kudus. Makanya engkau mendustai Roh Kudus. Mereka berdusta demi untuk mendapatkan apa saudara? Kemuliaan, pujian, pengakuan manusia. Jadi yang dipermasalahkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan adalah apa saudara? Kemunafikan. Mereka mencuri kemuliaan, pujian, penyembahan yang adalah haknya Tuhan. Wih, ngeri saudaraku. Seringkali kadang-kadang ya Tuhan tuh ya kita gak seperti Ananias Safira waktu kita curi kemuliaan. Kalau bukan aku, kalau bukan karena aku, kita sering bicara seperti itu kan. Aku sudah begini. Saudaraku. Saya mau ulang lagi saudara, ya kan? Ada 3 hak Tuhan yang kita gak boleh ambil sebenarnya saudara. Alkitab melarang kita ngambil haknya itu ada 3. Saudara tahu apa? Pertama apa? Pujian, penyembahan atau kemuliaan. Itu adalah hak Tuhan. Itu Wahyu 4 ayat 11. Ya, segala pujian, kehormatan, penyembahan itu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, kalau kita mencuri saudara, kemuliaan ya kan yang harusnya untuk Tuhan, kita curi ini saudara. Maka kita akan menyimpan dan hidup dalam dosa apa? Keangkuhan, kemunafikan dan dusta. Coba saudara renungkan ini. Kalau kita orang yang suka cari pengakuan, suka dipuji, supaya dilihatnya baik padahal busuk di dalam. Perhatikan saudaraku, pasti kita sedang menyimpan dan hidup dalam dosa keangkuhan, kemunafikan dan kebohongan. Gak palsu, semuanya palsu. Dusta sana, itu kalau orang yang suka dipuji. Nah Tuhan bilang jangan ambil ini. Yang kedua apa? Pembalasan adalah hak Tuhan. Sampai 2 kali ayatnya saudara. Roma 12 ayat 19, Ibrani 10 ayat 30. Nah sekarang kita teliti saudaraku. Jika kita mencuri kemuliaan bagi Tuhan, saudara, kita menyimpan dosa keangkuhan dan kemunafikan dan dusta. Tapi kalau kita mencuri namanya menuntut pembalasan yang adalah hak Tuhan saudaraku, maka kita menyimpan dosa apa? Kebencian dan kepahitan. Kayaknya kita gak mau ngampuni, kita mau balas dengan cara kita. Caranya membalas fitnah kemana-mana, gosipin dia. Saudara, jelekin kemana-mana, lemparin kotoran kemana-mana ngomongin. Itu kan juga pembalasan sebenarnya. Ketika kita dirugikan. Saudara Yesus, dampaknya apa? Kita akan hidup dengan dosa keangkuhan, kebencian, kepahitan. Yang ketiga, yang tidak boleh diambil hak Tuhan adalah apa saudara? Persembahan, persepuluhan adalah hak Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Jika kita menahan persembahan persepuluhan, kita akan menyimpan dan hidup dalam dosa apa? Keangkuhan, keserakan dan kekhawatiran. Saudara kita lihat di sini Ananias dan saya tulis semuanya 3 kalau kita curi. Itu saya awali dengan kata dosa keangkuhan. Karena ini induknya saudaraku, oncaknya dari semuanya itu saudara. Cuman jenisnya itu beda saudaraku. Nah konsekuensinya sangat mengerikan. Dosa kemunafikan dan kebohongan. Ya kan saudara, Ananias Safira langsung mati. Saudara pernah berpikir gak begini gak saudara? Kenapa dia lakukan itu? Saya yakin ya Ananias Safira ini pasti orang yang terpandang di gereja mula-mula. Saudaraku, dia dekat dengan para pemimpin. Tetapi muncul yang namanya seorang bernama Yusuf atau Barnabas. Dia lihat selama ini mungkin orang beri dari hasil apa uang segitu saudaraku. Mungkin tidak ada cerita tentang yang jual tanah. Waduh. Saya berpikirnya Ananias Safira ini takut kalah pamor. Takut gak dilihat lagi, gak dianggap lagi, gak masuk hitungan lagi. Karena ada orang memberi lebih besar. Dia berpikir saudara, para pemimpinnya mata duitan. Saudara biasanya, ini yang berbahaya saudaraku.
Tapi dampak daripada kematian Ananias dan Safira, saudara, itu timbul rasa takut akan Tuhan. Rasa takut yang kudus, saudaraku. Katakan amin. Saya mau kasih tahu, Tuhan tuh tidak melihat jumlah persembahan kita. Tapi Tuhan melihat motivasi di balik persembahan itu yang kita bawa. Katakan amin. Barnabas memberi dengan hati yang tulus. Untuk apa? Menghibur jemaat. Sementara Ananias Safira memberi dengan motif apa? Tersembunyi. Untuk mendapatkan apa? Kemuliaan dan pujian. Jadi curi kemuliaan aja. Itu langsung dibunuh sama Tuhan. Mati langsung. Saudaraku. Kalau Gehazi, saudara, akan curi haknya Tuhan dalam bentuk apa? Itu kan buah sulung itu. Persembahan persepuluhan itu. Ya kan, emas perak segala macam. Langsung mati dengan keluarganya, saudaraku. Jadi kadang-kadang ya mungkin zaman sekarang enggak ya. Enggak kayak mati jasmani. Tapi rohani kita enggak bertumbuh. Urapan enggak datang. Enggak ada kuasa dalam doa. Enggak ada kuasa dalam pelayanan. Enggak ada kuasa apapun, saudara. Urapan enggak jalan. So, ini hati-hati, saudaraku. Ya. Jadi saya percaya bahwa karena kita tahu ya, pada waktu peristiwa Ananias Safira, saudara, ini kan ada di gereja mula-mula, di mana hadirat Allah begitu kuat pada saat itu. Jadi semakin, saya nangkapnya gini, semakin besar hadirat Tuhan di dalam hidup kita, dalam gereja, saudara, itu semakin penting buat kita untuk jaga apa? Jaga hati. Tetap apa? Tulus, jujur, kudus. Saudara, jauhkan daripada dosa kemunafikan dan dusta. Kita semua gak ada yang sempurna. Tetapi kita belajar tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Saudara, katakan amin. Enggak perlu untuk dilihat orang supaya dianggap orang kita nih rohani. Lebih rohani dan lain sebagainya. Itu gak guna. Hadirat Tuhan bukan cuma membawa kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan. Tapi hadirat Tuhan juga, saudaraku, akan menguduskan setiap kita. Jangan main-main dengan kebohongan kecil. Ya, menuntut pujian palsu atau pencitraan-pencitraan secara rohani. Hadirat Tuhan bukan hanya kita memberi dengan sukacita, tapi juga itu akan menyucikan kita. Katakan amin, saudaraku. Saya berdoa, pesan ini biarlah memberkati setiap kita. Nah, besok kita akan belajar, saudaraku, tentang bagaimana adanya satu tongkat estafet. Kita akan melihat di sini bahwa antara Barnabas bisa jadi jembatan antara Paulus, ya kan, dengan para rasul. Masa lalu Paulus dengan masa depannya. Saudara, masa lalu daripada Yohanes, Markus dengan masa depannya. Kita melihat bagaimana Barnabas seorang yang luar biasa. Kita akan belajar beberapa para pemimpin-pemimpin yang menyiapkan, saudara, para kadernya, orang-orang di bawahnya. Ini penting pesan ini untuk supaya kita bagaimana menjadi orang tua yang bisa menyiapkan anak-anak kita kelak menjadi orang-orang, ya kan, yang akan memimpin satu gerakan. Katakan amin. Seorang pemimpin, seorang anak Tuhan yang lahir baru sebenarnya ada seorang yang harus menyiapkan generasi di berikutnya. Saudara bisa katakan amin. Supaya mereka bisa meneruskan visi atau misi ini tetap bisa jalan. Ya saudara, bahkan lebih besar lagi. Doa saya, saudaraku, doa saya sejujurnya setiap saat kali Tuhan ingatkan. Saya ingin apa yang Tuhan kerjakan di dalam era generasi kita. Masa saya itu bisa, saudaraku, itu diteruskan kepada generasi berikutnya. Saudara, bahkan lebih besar lagi. Ya kan, kalau Tuhan itu belum datang. Oleh karena itu saya ingin ajak saudara mulai dari diri sendiri. Kalau saudara sebagai orang tua, perhatikan anak-anak saudara, mulai didoakan, mulai ditanamkan, mulai diajarkan. Saudaraku, dengan sikap seperti Barnabas. Mudah sekali murah hati, tulus. Hidup dengan anak itu tulus. Tidak usah pura-pura segala macam. Hindari kebohongan sekalipun kecil. Saudara, ajar tentang kejujuran, ketulusan, suka damai. Katakan amin. Belajar cepat mengampuni. Jangan simpan kesalahan orang lain. Bina terus supaya dia bisa berubah.
Lalu berikan kesempatan, kepercayaan, tanggung jawab untuk anak-anak kita atau orang-orang di bawah kita. Saudara, dan lebih daripada itu, saudara, berikan kesempatan-kesempatan emas buat siapapun orang-orang di sekitar kita supaya mereka bisa menjadi orang besar. Supaya mereka menjadi orang besar, orang yang dipakai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Orang yang bisa menolong lagi orang lain. Katakan amin saudara. Mungkin kita gak bisa sebesar kayak dia, sehebat dia, tetapi paling tidak kita pernah buka pintu buat dia. Jangan suka tutup pintu orang. Jangan suka pecah belah orang. Kalau dia orang ini membutuhkan untuk ketemu. Dia seorang Paulus butuh seorang Petrus. Hubungi kalau saudara dekat sama Petrus. Jadi Barnabas. Jangan suka ngomong supaya orang ini satu benci dengan lain. Saudara, ujungnya curi kemuliaan Tuhan itu. Banyak di gereja ini roh Ananias dan Safira yang mencuri kemuliaan. Saudara, dengan cara apa saudaraku? Dia busukin satu dengan yang lain, satu untuk supaya dapat pengaruh untuk dia, kemuliaan buat diri dia. Ini hati-hati harus berhenti di keluarga segala macam, saudara. Jangan ambil, jangan sentuh apa yang menjadi hak Tuhan. Kembalikan itu. Kita berdoa minta kasih karunia Tuhan untuk hal itu. Biarlah kita mau dipakai sebagai Barnabas. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, dimulai dengan Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus. Setelah Barnabas cukup waktu untuk membina Paulus, membawa Paulus ke tempat-tempat pelayanan, Paulus ternyata begitu cepat belajar, cepat bertumbuh. Begitu saking cepatnya Alkitab balik saudaraku. Paulus dan Barnabas setelah Kisah Para Rasul. Apa artinya saudaraku? Rupanya Barnabas punya prinsip yang sama, seorang yang rendah hati. Seperti Yohanes Pembaptis, dia harus makin besar. Biar aku makin berkurang. Supaya kerajaan Allah mengalami percepatan. Berikan kesempatan siapapun. Saudara, jangan marah, jangan iri, jangan bandingkan diri. Belajar besar hati. Katakan amin. Jangan klaim apapun yang bukan milik kita kerjakan atau milik kita. Saya percaya pesan ini pesan profetik buat kita. Saudara, biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kita. Yuk kita bangkit berdiri kita saudara. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap hati kami semua. Tuhan, memberkati setiap kami semua ya Tuhan. Hari ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan kami hati yang tulus, hati yang jujur, yang suka damai. Tuhan Yesus, biar Engkau pakai kami. Kami belajar tentang Barnabas, Ananias dan Safira. Barnabas seorang yang memiliki karakter,
yang memantulkan karakter Kristus, yang murah hati, yang memberi dengan murah hati, tulus, cepat mengampuni dan memberikan kesempatan yang kedua. Seorang yang rendah hati, yang membuka pintu, memberikan jalan, beri kesempatan buat orang-orang sekitarnya untuk bisa naik lebih tinggi lagi dari kehidupannya. Hari ini aku berdoa, pakai hidup kami sebagai Barnabas ya Tuhan. Tuhan, bukan sebagai Ananias dan Safira. Tuhan, aku berdoa, berkat-Mu turun buat setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.